Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan sosial, mulai dari pengertian sampai contoh hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Hal ini yang mendasar dari adanya hubungan sosial adalah interaksi sosial, di mana interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. 2. Ciri-ciri hubungan sosial. Yang pertama, hubungan sosial dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya tujuan yang jelas. Yang ketiga, komunikasi terjadi secara langsung. Yang keempat, adanya dimensi waktu dalam terjadinya hubungan sosial. 3. Jenis hubungan sosial. Jenis hubungan sosial dibagi menjadi dua, proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah hubungan atau interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan satu sama lain, dan terjadinya hubungan yang positif satu sama lain. Hubungan sosial bersifat asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kerjasama dapat semakin kuat dalam kelompok sosial jika terdapat ancaman dari luar. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik guna menciptakan keseimbangan antar individu atau kelompok. Adapun bentuk akomodasi yaitu sebagai berikut. 1. Arbitrasi. Adanya pihak ketiga sebagai penengah sekaligus pembuat solusi atau keputusan dalam konflik. Yang kedua, adjudikasi adalah pengadilan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, settlement, adanya kekuatan seimbang antar kelompok konflik sehingga konflik dapat berhenti dengan sendirinya. Yang keempat, mediasi. Yang kelima, mediasi, pihak ketiga sebagai penengah konflik. Yang keenam, koersi, memberikan bantuan kepada pihak yang lemah. Yang ketujuh, kompromi, upaya untuk mendapatkan kesepakatan. Yang kedelapan, konsiliasi, penyelesaian masalah oleh pihak ketiga. Nomor 3, asimilasi. Asimilasi adalah proses berbaurnya satu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Asimilasi dapat disimulasikan dengan konsep A tambah B sama dengan C. Artinya, budaya daerah A ditambah budaya daerah B menjadi budaya baru. Adapun faktor pendorong asimilasi yaitu sikap toleransi, kesempatan seimbang di alam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, bersikap terbuka terhadap kebudayaan baru, dan adanya persamaan unsur budaya dan perkawinan campuran. Contoh, masyarakat etnis Tionghoa tinggal di daerah Jawa berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat khasnya. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih, tetapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri, di mana dapat digambarkan dengan konsep A tambah B sama dengan AB. Artinya, percampuran dua kebudayaan tapi tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Contoh, arsitektur bangunan Masjid Demak merupakan
hasil akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu, sehingga tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif merupakan terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Berikut ini bentuk proses sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan. Bentuk proses sosial disosiatif di mana individu atau kelompok berusaha bersaing untuk mencari keuntungan atau keberhasilan tanpa merugikan maupun tanpa merugikan pihak lain. 2. Kontroversi merupakan bentuk proses sosial disosiatif yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi biasanya menunjukkan sikap ketidaksenangan antar satu sama lain. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar individu maupun kelompok. Keempat, syarat terjadinya hubungan sosial. Hubungan sosial di masyarakat terjadi jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, kontak sosial merupakan hubungan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 2 sifat kontak sosial yaitu primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika saling bertatapan muka secara langsung, sedangkan sekunder terjadi tidak langsung menggunakan suatu media tertentu. Yang kedua ada komunikasi, merupakan proses penyampaian antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun melalui media sehingga memunculkan tanggapan atau respon dari orang lain. Adapun unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan respon. Yang kelima ada faktor pendorong hubungan sosial. Yang pertama ada imitasi, merupakan proses tindakan seseorang untuk menirukan orang lain dari segi penampilan, sikap, gaya hidup, serta berusaha untuk meniru apa saja dilakukan dan dimiliki orang yang akan ditiru tersebut. Contoh, kamu suka dengan K-pop, lalu kamu meniru gaya cara berpakaiannya, cara hidup, pokoknya kamu tuh meniru idola kamu. Yang kedua ada suges, merupakan suatu rangsangan tanggapan atau stimulus dari seseorang yang diberikan kepada individu lain. Contoh, orang tua berusaha memberikan suges atau tanggapan berupa nasihat kepada anaknya agar ia mau belajar dengan tekun dan giat. Yang ketiga ada identifikasi, merupakan adanya kecenderungan keinginan individu untuk terlihat sama dengan orang lain yang ia inginkan. Misalnya, pemain sepak bola junior memiliki pemain idola dalam klub sepak bola, maka setiap idolanya bertanding, ia akan berusaha mengamati secara teliti bagaimana gaya dan strategi pemain idola tersebut dalam bermain sepak bola. Yang keempat ada simpati, merupakan situasi ketertarikan seseorang terhadap orang lain, maka ketika seseorang bersimpati, ia akan memposisikan dirinya dengan keadaan orang lain, seperti apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pikirkan terkait masalah yang menimpanya. Contoh, dia berdonasi uang, makanan, dan pakaian kepada korban bencana alam. Yang kelima ada empati, merupakan rasa simpati yang mendalam serta dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Contoh, menjadi relawan korban bencana alam dan menghibur teman di sekolah saat bersedih. Jadi bedanya simpati dan empati itu, kalau simpati dia itu cukup berdonasi uang atau
pakaian, sedangkan empati dia mendatangi tempat kejadian langsung atau kejadian bencana. Yang ke-7 ada motivasi, merupakan dorongan berupa penyemangat atau nasihat yang diberikan seseorang kepada orang lain. Contoh, guru memotivasi muridnya agar selalu semangat dalam menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Yang ke-6 ada faktor penghambat hubungan sosial. Yang pertama, hambatan sosiologis. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan status sosial, agama, tingkat kekayaan, pendidikan, dan lainnya. Contoh, orang miskin susah bergaul, susah berhubungan dengan orang kaya, dan murid SMP sulit menjalin hubungan dengan profesor. Yang kedua, ada hambatan antropologis. Hambatan ini berhubungan dengan perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. Yang ketiga, ada hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Yang keempat, ada hambatan ekologis. Hambatan ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan kondisi lingkungan sekitarnya. Contoh, seseorang sulit menjalani hubungan sosial dengan orang lain bertempat tinggal di daerah terpencil. Yang ke-7 ada dampak hubungan sosial. Dampaknya mempermudah proses sosial dan informasi dan akulturasi. Dampaknya terjadi difusi atau penyebaran manusia. Hubungan sosial dapat menyebabkan penyebaran manusia beserta aspek kebudayaan yang dimiliki di berbagai wilayah. Yang kedua, terjadinya akulturasi dan asimilisasi. Yang ketiga, mendorong adanya inovasi atau pembaruan seperti dalam bidang teknologi, kegiatan produksi, pertanian, dan lain-lain. Memungkinkan terjadinya konflik. Adanya hubungan sosial juga dapat memicu konflik antar individu maupun kelompok, di mana konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan atau pendapatan antar keduanya. Yang ke-8 ada contoh hubungan sosial. Pertama, kegiatan rapat kerja anggota DPR dengan tokoh masyarakat terkait membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran antar guru murid di sekolahan. Yang ketiga, berinteraksi sosial dengan tetangga, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Yang keempat, kegiatan penyuluhan sosial terkait tata cara pilkada oleh pihak KPU kepada masyarakat. Yang kelima, ada ceramah pengajian oleh tokoh agama kepada jamaah di masjid. Itu menambahkan hubungan sosial dilakukan lebih dari satu orang. Contohnya, hubungan sosial dapat terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang untuk dapat berkomunikasi. Misalnya, dua orang berinteraksi dan berkomunikasi, kemudian terjadi hubungan timbal balik. Yang kedua, ada tujuan yang jelas. Dalam melakukan hubungan sosial, tentunya ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Misalnya, Ina dan Dita berkomunikasi tentang tugas kelompok sekolah. Mereka saling berinteraksi untuk berunding masalah tugas kelompok. Maka tujuan dari Ina dan Dita melakukan hubungan sosial adalah untuk berunding dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Yang ketiga, ada komunikasi terjadi secara langsung. Bentuk komunikasi dalam hubungan sosial dapat berupa lisan maupun isyarat atau gerakan bahasa. Yang ketiga, adanya dimensi waktu dalam terjadi hubungan sosial. Dimensi waktu dalam hubungan sosial yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Maka di dimensi waktu bertujuan untuk menunjukkan bahwa hubungan sosial sedang berlangsung saat itu.
sampai situ aja penjelasan mapel bab hubungan sosial mapel sosiologi.